Selamat pagi, Bu Rika. Perkenalkan, saya Novita. Saya ahli gizi yang akan mendampingi Ibu dalam konsultasi hari ini. Bagaimana kabar Ibu dan si kecil? Selamat pagi Bu Novita, kabar saya ya sebenarnya cukup lelah. Bayi saya sepertinya baik-baik saja, tetapi saya tidak yakin apakah dia mendapatkan cukup ASI. Baik, Bu. Terima kasih ya atas responnya. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa semua informasi dan data yang Ibu berikan pada konsultasi hari ini akan bersifat rahasia. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Selanjutnya saya ingin tahu bayi Ibu ini umurnya berapa ya dan anak keberapa? Bayi saya ini anak pertama Bu, dan usianya baru 4 minggu. Baru ya Bu. Wajar sekali ya merasa lelah dengan bayi yang baru berusia 4 minggu. Saya apresiasi keputusan Ibu untuk datang ke konsultasi ini. Ini menunjukkan komitmen Ibu yang kuat untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Boleh saya tahu apa harapan Ibu dalam konsultasi hari ini? Harapan saya ingin tahu apakah bayi saya mendapatkan cukup ASI Bu, dan juga saya ingin belajar cara menyusui yang benar itu. Seperti apa? Karena puting saya sering merasa sakit saat menyusui. Saya juga sangat ingin memberikan ASI eksklusif kepada bayi saya, tetapi rasanya semakin sulit. Terima kasih ya Bu atas keterbukaannya. Saya senang mendengar keinginan Ibu yang kuat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Ini adalah keinginan yang sangat baik. Dalam konsultasi ini kita akan cari tahu bersama ya tentang teknik menyusui yang tepat dan memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup. Bagaimana perasaan Ibu tentang menyusui sejauh ini? Saya sebenarnya sangat antusias Bu untuk menyusui, tapi sejujurnya saya mulai frustasi karena sering gagal sebagai ibu karena tidak melakukannya dengan baik. Ibu Rika, perasaan itu sangat wajar untuk Ibu. Menyusui itu memang proses yang menantang ya Bu, dan perlu dipelajari, baik oleh Ibu maupun si bayinya, butuh waktu dan kesabaran. Tapi saya senang Ibu tetap berusaha memberikan ASI. Mari kita cari tahu ya situasinya lebih detail, sehingga saya bisa membantu Ibu dalam menangani masalah ini. Bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang kesulitan apa yang Ibu alami saat menyusui, misalnya bagaimana posisi Ibu menyusui yang udah Ibu coba? Saya sudah mencoba posisi menggendong seperti di rumah sakit, tapi bayi saya sepertinya kesulitan untuk mendapatkan ASI Bu. Saat menyusui, puting saya jadi sakit dan kadang lecet. Terkadang dia seperti kesal dan menangis saat menyusu. Baik, saya mengerti. Bagaimana dengan lingkungan sekitar Ibu? Apakah keluarga, teman memberikan dukungan atau saran tentang menyusui? Teman dan keluarga saya memang banyak memberi informasi dan saran Bu, tetapi mereka justru membuat saya bingung karena pendapat mereka berbeda-beda. Jadi saya nggak tahu harus ikuti saran yang mana. Memang banyak ya Bu informasi yang miss yang kadang bertentangan. Tetapi kalau suami Ibu tuh gimana pendapatnya? Karena kan suami Ibu yang lebih dekat dengan Ibu yang sehari-harinya bersama Ibu. Apakah beliau mendukung keputusan Ibu untuk menyusui? Suami saya sangat mendukung Bu, tapi dia juga bingung dengan saya. Dia khawatir melihat saya stres dan sering menangis. Karena itu kami terpikirkan untuk tidak melanjutkan ASI eksklusif dan mau mencoba susu formula jika masalah ini terus berlanjut. Baik Bu, saya sangat menghargai dan mengerti kekhawatiran Ibu dengan suami sekarang. Menurut Ibu sendiri, seberapa besar kendali atau kontrol yang bisa Ibu rasakan terhadap proses menyusui? Di mana skala 1-10, 1 itu tidak terkendali dan 10 itu sangat terkendali. Mungkin sekitar 3 atau 4 Bu. Saya merasa hampir tidak punya kendali. Kadang ASI seperti keluar, tetapi saya tidak yakin apakah itu cukup. Saya juga tidak tahu bagaimana bayi saya kenyang. Boleh saya tahu bagaimana pola makan Ibu sehari-hari? Karena kan asupan nutrisi itu juga berperan penting Bu dalam produksi ASI. Jujur Bu, pola makan saya akhir-akhir ini terutama sejak melahirkan itu sangat berantakan. Kadang saya makan 2 kali sehari, kadang 3 kali tergantung kesibukan saya mengurus bayi. Saya biasanya makan dengan lauk dan sayur, biasanya telur, tahu, atau ayam dan sayur sop. Untuk minumnya, saya minum air putih sekitar 5-6 gelas sehari dan kadang teh manis di pagi hari. Apakah Ibu mengkonsumsi makanan atau minuman yang menurut Ibu dapat memperlancarkan ASI? Ibu saya sih menyarankan saya untuk minum jamu dan juga makan kacang-kacangan, Bu. Saya juga kadang sering minum susu untuk khusus ibu menyusui. Yang kata orang sih bisa melancarkan ASI, tapi saya juga nggak tahu itu benar atau tidak. Bagaimana dengan jadwal makan Ibu? Apakah teratur atau sering terlewat? Karena kan sibuk ya mengurus bayi. Saya sering terlambat makan, Bu. Terutama saat bayi saya itu rewel. Kadang saya bisa lupa makan sampai saya merasa sangat lapar. Malam hari saya kadang sering hanya ngemil kue saja atau biskuit saat bangun untuk menyusui bayi saya. Terima kasih ya Bu atas penilaian jujurnya. Sekarang saya mulai memahami situasi Ibu lebih baik. Izinkan saya mengamati sebentar bagaimana jika Ibu menunjukkan cara Ibu biasanya menyusui bayi. Ini akan membantu saya memberikan masukan yang lebih tepat. Jadi Bu, biasanya kalau saya menyusui bayi saya itu
Caranya seperti ini, Bu. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih ya Ibu telah menunjukkan caranya. Berdasarkan pembicaraan yang kita lakukan, saya melihat beberapa hal yang bisa kita perbaiki. Pertama, saya melihat memang ada kekeliruan dalam pelekatan mulut bayi dan juga payudara ibu yang belum optimal, yang menyebabkan nyeri pada puting ibu ketika menyusui. Kedua, posisi bayinya itu juga saat menyusu masih perlu disesuaikan agar dia lebih nyaman saat menyusui. Yang ketiga, ibu mengalami kebingungan dengan berbagai informasi yang didapat tentang menyusui, yang membuat ibu kurang percaya diri. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa secara gizi, pola makan ibu itu juga masih belum sesuai dengan gizi seimbang untuk ibu menyusui. Oh, jadi memang ada yang salah ya, Bu, dengan cara saya menyusui. Ibu Rika, ini bukan tentang masalah salah atau benar, melainkan tentang menemukan teknik yang paling sesuai untuk ibu dan bayi yang membuat kalian merasa nyaman. Saya melihat ibu ini memiliki niat dan motivasi yang kuat untuk menyusui. Ini adalah modal utamanya. Tantangan teknis seperti posisi dan pelekatan bisa kita latih bersama. Yang penting ibu itu perlu menyadari bahwa semua kendali ada di tangan ibu, dan dengan latihan ibu akan semakin terampil. Ya, Bu, saya emang sangat ingin berhasil menyusui. Saya hanya tidak tahu caranya dan saya tidak yakin apakah saya bisa. Keyakinan itu yang akan kita bangun bersama. Niat kuat ibu adalah langkah awal yang sangat baik. Saya yakin kita bisa menemukan cara yang tepat dan cocok untuk ibu dalam mengatasi masalah yang ibu alami. Baik Ibu Rika, langkah pertama yang bisa kita bangun dalam mengatasi masalah ibu ini adalah agar ibu mengontrol dan menjaga mood ibu untuk selalu dalam keadaan yang rileks dan suasana hati yang senang dan tenang. Ibu bisa mencoba untuk lebih percaya diri dalam menyusui dan tidak terlalu stres, karena hal itu bisa berdampak dan malah memperburuk kualitas ASI yang ibu hasilkan, nanti jadinya sedikit, begitu ya ibu. Terus juga semakin nyaman, sehat dan bahagia ibu dalam menyusui, maka ASI yang akan keluar juga akan semakin lancar. Saya mengerti perasaan khawatir ibu karena ibu juga ini baru pengalaman pertama kalinya. Selanjutnya kita bisa memperbaiki posisi menyusui yang benar. Ada beberapa posisi yang ibu bisa gunakan. Pertama itu sini saya yang pertama itu namanya cradle hold, di mana posisi bayi di lengan ibu, perut bayi menempel dengan perut ibu. Jadi dia seperti posisi nunduk seperti ini dan tidak terlentang seperti ini. Dia harus menetap seperti ini. Nah, begini ya Bu caranya nih. Nah, ibu bisa praktekkan dulu menggendong bayinya seperti tadi. Bagaimana Bu dengan posisi yang seperti itu? Wah, iya ya, berarti posisi saya selama ini keliru, Bu. Saya pikir itu lebih efektif dan sepertinya bayi akan menghisap dengan lebih baik. Sangat bagus. Sekarang mari kita perhatikan pelekatannya. Pastikan sebelum ibu menyusuinya itu mulut bayinya itu harus terbuka lebar dan dagunya itu lengket pada payudara ibu. Bibir bawahnya itu harus terlihat melebar keluar dan sebagian besar areola atau bagian dari hitam sekitaran puting ibu masuk ke dalam mulutnya. Bukan hanya putingnya saja. Kalau putingnya aja itu bisa buat lecet dan buat sakit Bu dalam menyusui. Nah, begitu ya Ibu. Sekarang tentang kekhawatiran ibu, apakah bayi mendapatkan cukup ASI? Ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Yang pertama itu bayinya itu buang air kecil setidaknya 6 kali sehari dengan warna urin yang jernih. Pertambahan berat badan bayi sesuai dengan kurva pertumbuhan, dan juga bayi tampak puas setelah menyusu. Terdengar suara menelan saat bayi menyusu, pipi terlihat berisi dan tidak kopong, dan tidak terdengar suara mengecap. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Saya tidak terlalu memperhatikan sih frekuensi bayi saya buang air kecil berapa kali. Tapi bagaimana dengan menangis, Bu? Apakah itu merupakan tanda dia masih lapar atau masih belum cukup ASI? Baik, saya mengerti kekhawatiran ibu. Bayi menangis karena banyak alasan dan tidak hanya karena lapar. Bisa jadi karena tidak nyaman, popoknya basah, atau mungkin udara sekitarnya terlalu panas atau terlalu dingin. Dan sebelum tidur, ibu bisa membuat dia untuk lebih rileks. Itu dia bisa dipijit dengan deep sleep. Nah, itu dipijit daerah punggung dan daerah perutnya. Itu bisa membantu bayi ibu untuk tidur dengan nyenyak. Namun yang terpenting adalah memperhatikan tanda-tanda kenyangnya tadi ya, seperti saya sebutkan. Dan ingat, semakin sering ibu menyusui, semakin banyak ASI yang akan ibu produksi. Jadi saya sebaiknya menyusui kapan saja ya, Bu? Yang terbaik adalah menyusui sesuai kebutuhan bayi atau on demand, yaitu ketika bayi menunjukkan tanda-tanda lapar seperti dia mulai mengisap-isap tangan, membuka mulutnya, atau mencari-cari payudara. Ini biasanya terjadi setiap 2 atau 3 jam sekali, tapi lebih sering terutama pada saat bayi itu mengalami lonjakan pertumbuhan. Jangan tunggu sampai bayinya itu menangis keras karena itu sudah menandakan dia lapar sekali. Baiklah, saya akan lebih mencoba memperhatikan tanda-tanda tersebut, Bu.
Baik Bu, untuk edukasi lebih lanjut, Ibu bisa melihat di leaflet ini. Dalam leaflet ini banyak sekali informasi yang bisa Ibu jumpai. Yang pertama itu bisa mengetahui apakah itu ASI. ASI itu merupakan superfood alami yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi dan menjadi antibodi bagi bayinya. Terdapat juga teknik menyusui yang optimal, cara pelekatan yang baik, tips meningkatkan produksi ASI, rekomendasi menu ibu menyusui, manfaat ASI bagi bayi maupun bagi ibunya, dan juga sumber-sumber pangan yang bisa Ibu konsumsi untuk Ibu makan sehari-hari. Nah Bu, dari langkah-langkah yang udah kita diskusikan, jika ada satu atau dua kebiasaan kecil yang bisa Ibu terapkan dalam minggu ini, apa ya kira-kira yang mungkin paling Ibu bisa lakukan? Mungkin saya akan lebih percaya diri dan rileks Bu dalam menyusui dan menerapkan posisi yang Ibu ajarkan tadi pada bayi setiap kali saya menyusui. Ibu Rika, langkah yang sangat baik ya Ibu Rika. Saya yakin dengan niat dan langkah yang Ibu ambil itu akan dapat mengatasi masalah Ibu ini sedikit demi sedikit hingga menjadi tidak ada. Sekarang kita akan buat pemantauan. Jika Ibu bersedia, kita bisa berjumpa kembali minggu depan dan kita bisa mendiskusikan bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan langkah-langkah tadi yang sudah kita sepakati. Apakah Ibu bersedia untuk menambah satu kebiasaan lagi? Iya Bu, saya bersedia untuk datang kembali minggu depan. Mungkin saya bisa memperhatikan frekuensi buang air kecil dan BAB bayi saya setiap harinya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk memastikan bayi saya sudah cukup atau memang masih lapar dan kurang ASI. Luar biasa Bu, dengan setiap langkah yang Ibu ambil, membuktikan bahwa Ibu memang mempunyai kendali penuh ya atas pilihan Ibu. Saya juga bisa menyarankan untuk menambahkan catatan mengenai waktu menyusuinya, kapan aja, durasinya berapa kali, serta durasi tidur bayinya itu berapa jam setiap harinya. Ini juga akan bisa membantu kita untuk melihat perkembangannya ke depan. Apakah Ibu bisa melakukan ini? Wah, ide yang sangat nyata dan efektif ya Bu. Ya, saya bisa mencatatnya. Ini akan membantu saya lebih tenang juga karena ada bukti nyata. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Bu Rika atas ketersediaannya. Dan bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mencoba teknik baru dan juga mendapatkan semua informasi yang telah kita sharing tadi? Apakah Ibu merasa lebih percaya diri? Saya merasa lebih baik. Setidaknya sekarang saya tahu apa yang harus diperhatikan dan bagaimana teknik memperbaiki menyusui. Tapi masih ada kekhawatiran apakah saya bisa konsisten atau tidak Bu. Kekhawatiran itu wajar ya Bu. Saya lihat Ibu sudah mulai percaya diri. Baik Bu Rika, setelah kita sudah membahas hal-hal penting hari ini, kita langsung dulu ya Bu apa yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, kita udah memperbaiki nih gimana posisi menyusui dan pelekatan bayi dan dengan payudara ibu. Kedua, kita telah mengidentifikasi tanda-tanda bahwa bayinya itu mendapatkan cukup ASI atau tidak. Yang ketiga, kita sepakat untuk menyusui sesuai dengan kebutuhan bayinya dan memperhatikan tanda-tanda laparnya. Keempat, kita telah mendiskusikan nih tentang asupan dan pola makan yang baik untuk ibu menyusui yang bisa memperlancar ASI. Dan terakhir, ibu akan melakukan pencatatan untuk memantau progresnya. Ya, saya merasa mendapat banyak informasi yang berguna saat ini Bu. Bagus sekali, dan jika ada masalah mendesak yang sebelum jadwal kita berikutnya, jangan ragu ya Bu untuk menghubungi saya. Ingat, Ibu memiliki kendali penuh atas keberhasilan menyusui. Sikap positif dan keyakinan Ibu adalah kunci utama. Ibu tidak perlu merasa kesepian dan khawatir karena saya akan selalu mendukung dan mendampingi Ibu dalam proses ini. Saya yakin dengan komitmen ini dan pengetahuan baru ini, Ibu akan berhasil memberikan ASI yang eksklusif untuk bayi Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Novita. Saya merasa lebih optimis sekarang dan akan mencoba semua yang sudah kita bahas tadi. Sama-sama Ibu Rika, ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Yang terpenting adalah Ibu sudah mengambil langkah yang tepat dengan mencari bantuan. Saya akan menunggu kabar baik minggu depan. Sampai jumpa. Baik Bu, sampai jumpa.